Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah di hari Minggu sesudah Natal. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Jimmy HKI NSI Theo. Saudara-saudara, marilah berdiri menghadap Tuhan dengan sukacita dan syukur. Kita sambut firman Tuhan di antara kita. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Roma 5 ayat 1 berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Dengan rasa sal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa yang Maha Kudus, yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat yang baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kebudalan pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran, dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai umat yang telah kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, kepentingan diri, iri hati dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan, dan ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Sucikan dan baharuilah pikiran, hati, tutur, dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis dalam Roma pasal 5 ayat 8 dan 9 yang menyatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih setianya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka kami selaku pelayan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara jemaat kasih Tuhan, mari kita berdiri.
untuk bersama-sama mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 8 sampai ayat yang ke-12 yang menyatakan, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Jemaat kasih Tuhan, di minggu sesudah Natal ini kita bersama akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 2 ayat 19 sampai 23. Sebelumnya mari kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Sukacita kami sungguh nyata dan boleh terjadi di tengah kehidupan yang kami alami karena kedatangan, kehadiran dan kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus. Dan biarlah kehadiran itu membawa dan menghadirkan damai sejahtera yang sesungguhnya bagi kami. Dan itu nyata juga oleh pemberitaan firman pada saat ini. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, kuasailah kami agar kami dapat mendengar, terlebih melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini seperti tertulis dalam Matius pasal 2 ayat 19 sampai 23 yang berkata, kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, akhirnya ia takut ke sana.
nasihati dalam mimpi. Pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Bapak Ibu dan saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua, dan tentunya kita semua boleh bersyukur karena kita boleh ada di minggu sesudah Natal. Dan ini berarti bahwa kita boleh merasakan bagaimana kehadiran Tuhan melalui kelahirannya membawa satu kehidupan baru yang sebenarnya adalah bagian dari proses karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus untuk umat manusia. Nah, pada hari ini kita bersama-sama boleh dibawa kepada suasana sukacita yang menghadirkan perdamaian semata-mata sebagai sesuatu yang mengaminkan peristiwa kedatangan dan kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Bacaan kita pada hari ini, Bapak Ibu dan Saudari, memang boleh dibilang sebagai suatu peristiwa yang terjadi sesudah kelahiran Tuhan Yesus, di mana judul dari Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan kembali dari Mesir. Artinya bahwa sudah waktunya Yusuf, Maria dan bayi Yesus pada waktu itu kembali ke Israel, tanah Israel. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari kekasih Tuhan Kristus, memang bukan merupakan sesuatu yang sederhana, ya, untuk memahami bagaimana proses yang dialami oleh Maria dan Yusuf setelah kelahiran Yesus. Kalau pada saat kelahiran itu terjadi, peristiwa sebelumnya menandakan bagaimana ada rencana dari kaisar pada waktu itu untuk membunuh anak-anak laki-laki. Nah, pasca kematian Herodes, ya, sebagaimana dikatakan ayat yang ke-19, bukan lalu kemudian persoalan itu berlalu atau berakhir, bahwa anak sebagai ahli waris dari kekaisaran pada waktu itu yang bernama Arkelaus memiliki satu sikap atau tindakan yang boleh dibilang sama, bahkan ada yang mengatakan lebih jahat daripada Kaisar Herodes. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi sesuatu yang tentunya menakutkan juga, menyeramkan, ya. Bagaimanapun juga, sebagai seseorang yang boleh dibilang rakyat biasa pada waktu itu, Maria Yusuf harus berhadapan dengan satu tindakan sikap pemerintah
yang tentunya salah satunya tidak menerima, menolak kehadiran dan kelahiran Yesus. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, apa yang kemudian terjadi, kita dapat membaca tadi bahwa malaikat Tuhan ya datang kepada Yusuf dalam mimpi. Apa yang dikatakan bahwa mereka harus pergi meninggalkan Mesir menuju ke tanah Israel, ya. Karena mereka boleh dibilang sudah selamat dari proses pembunuhan pada saat itu yang dicanangkan, dan pada akhirnya mereka harus memang pergi kembali ke tanah Israel. Bapak Ibu dan saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, dengan bergegas tanpa bertanya lagi, ya, Yusuf bangun dan diambil anak itu serta ibunya pergi ke tanah Israel. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, tetapi ini persoalan lagi bahwa ternyata masalah yang harus dihadapi benar-benar sesuatu yang bisa mengancam, karena Arkelaus yang adalah putra daripada Herodes itu memiliki satu tindakan atau sikap yang juga menakutkan, menyeramkan. Nah, karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari, akhirnya yang harusnya tadi Yusuf dan Maria pergi di tanah Israel menuju Yudea, tetapi akhirnya mereka harus pergi ke Galilea. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, di Galilea mereka tinggal di kota yang namanya Nazaret. Ibu bapak dan saudara-saudari kekasih Tuhan Kristus, itu memang ternyata sebagai sesuatu yang telah dinubuatkan, diceritakan ya oleh para nabi, sehingga mereka akan disebut sebagai orang Nazaret. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan Kristus, kalau menyimak apa yang dimaksud dengan Nazaret, memang seringkali kita coba mau memahaminya sebagai suatu nama kota, tetapi kalau bertolak dari kitab Yesaya pasal 11 ayat 1, maka Nazaret itu memiliki kata dasar netzer yang artinya taruk. Nah, kalau kita coba melihat apa yang dikatakan oleh kitab Yesaya pasal 11 ayat yang pertama, 11 ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Yesaya 11 ayat yang pertama, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Nah, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Kata tunas itu sama dengan taruk maknanya. Jadi netzer adalah tunas yang keluar dari tunggul Isai. Ini keturunan Daud. Nah, ketika disebutkan pada waktu itu sebagai orang Nazaret, tentunya ini bahwa mereka adalah orang-orang dari tunas tunggul Daud, tunggul Isai. Nah, itu berarti bahwa mereka menjadi bagian dari apa yang merupakan rencana Tuhan dalam apa yang disampaikan oleh kitab Perjanjian Lama untuk boleh menghadirkan kehidupan yang baru. Nah, karya Allah ini saudara-saudara, ya, yang terjadi dalam Perjanjian Lama, kalau kita lihat dengan ungkapan tadi, ya, melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi justru dalam kehidupan umat. Nah, maksudnya begini Bapak Ibu dan saudara-saudari, peristiwa yang dialami oleh Yesus ketika kembali
ke tanah Israel, ke kota Nazaret, adalah suatu peristiwa yang tentunya tidak berhadapan dengan hal-hal yang kosong, tetapi yang punya masalah. Nah, ini problem atau masalah kehidupan. Karena itulah makna kehadiran Yesus dalam rangka menjawab permasalahan yang ada. Atau dengan kata lain bahwa mau memberikan situasi yang sungguh-sungguh membawa kepada perdamaian. Bapak Ibu, memang adalah sesuatu yang seringkali dipertanyakan, mungkinkah Allah yang begitu berkuasa menyatakan diri, menghadirkan diri dalam keadaan di mana kehidupan dunia ini, atau katakanlah dalam pengertian sekuler katakanlah. Tetapi itulah yang memang menjadi rencana Allah. Bagaimana sesungguhnya ya, kehidupan ini yang penuh dengan masalah, penuh dengan persoalannya. Justru disitulah Allah berkenan untuk menyatakan kehadirannya melalui Yesus Kristus. Jadi memang karya Allah dari sejak awalnya sampai pada kedatangan dan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, ya, benar-benar mau mengatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat mencederai, merusak tatanan kehidupan ciptaan Allah ini, karena sesungguhnya Allah berkenan untuk terus mau menghadirkan kehidupan yang dipenuhi dengan keselamatan oleh dan dalam Tuhan. Jadi artinya Bapak Ibu dan saudara-saudari, kalau kita memahami tentang makna ini sebagai disebut orang Nazaret atau Netzer, itu mau mengingatkan kita Bapak Ibu bahwa kenapa Allah dalam Yesus Kristus dengan segala persoalannya di bumi ini mau hadir semata-mata begini. Bukan maksudnya bahwa kemudian kita mengalami ketiadaan dari penciptaan ini, atau mengatakanlah sesuatu yang sudah tidak mungkin lagi akan ada langit dan bumi ini. Bukan. Justru Allah mempertahankan kehidupan ini dalam ciptaannya yang penuh melalui kehadiran Yesus sebagai manusia. Jadi memang mau tidak mau dengan persoalan yang ada, dalam arti ini Yesus yang tadinya dibawa dengan orang tuanya dari ke ke Galilea, ya, kita benar-benar lihat di situ menjadi sesuatu yang memberikan jawaban bahwa ada kebutuhan yang mendasar untuk supaya ya dunia tidak akan merasa hancur atau hilang, tetapi tetap ada utuh. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara, jadi firman Tuhan ini mau mengajak kita begini, mengatakan kehadiran Yesus Kristus atau kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, ya, sepenuhnya mau memperdamaikan dirinya dengan dunia ini. Artinya dengan kata lain bahwa dunia tetap harus menjadi bagian yang diselamatkan secara utuh dengan persoalannya, sehingga boleh dikatakan bahwa Allah yang begitu berkuasa, yang hadir dalam diri Yesus Kristus, menopang dengan dia hadir menjadi manusia, dia menopang dan tetap mengolah kehidupan dunia ini supaya tetap ada. Jadi tidak ada yang hilang sebenarnya. Kalaupun ada istilah langit baru dan bumi baru, dalam arti bahwa hidup dunia ini tidak akan pernah sesuatu yang musnah, tetapi justru jadi sesuatu yang tetap diperkenankan oleh Tuhan ada, karena memang kehendaknya, karena ciptaannya, sehingga kehadiran Yesus menjadi gambaran. Jadi hari ini di hari Minggu sesudah Natal, kita boleh bersyukur bahwa Tuhan berkenan kembali mengutuhkan kehidupan ini dengan kehadirannya, membawa kepada perdamaian yang sesungguhnya. Di tengah Covid yang ada, yang seringkali memporak-porandakan tatanan kehidupan manusia, melalui berita Natal ini, melalui kelahiran Yesus, melalui kehadiran Yesus, maka kita senantiasa tetap ada dalam sukacita yang memperdamaikan kita dengan segala hal, sehingga sungguh kita akan terpelihara oleh Tuhan, sungguh kita akan benar-benar terlindungi oleh Tuhan, bahkan lebih daripada itu diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu percayalah, kehadiran Yesus membawa kepada perdamaian, untuk membawa kita kepada sukacita hidup yang berpengharapan pasti, karena Tuhan menjamin langkah hidup kita selanjutnya. Tuhan berkati dan senantiasa boleh membawa kita pada sukacita yang besar. Amin.
Jemaat Tuhan, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri. Kita bersama mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan Saudara Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih Engkau sudah datang, sudah lahir bagi kami. Dan saatnya ketika kami boleh sungguh-sungguh membaca merenungkan firman-Mu, Engkau menghadirkan diri dalam persoalan yang boleh dialami oleh dunia ini. Kami tahu Tuhan, seringkali persoalan ini mengancam, bahkan membawa bencana. Tetapi Engkau tetap ada dan hadir sebagai Allah yang berkuasa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena itu kami bermohon Tuhan, di minggu sesudah Natal ini, biarlah sukacita berita Natal yang sungguh memberi kami kepastian, pengharapan tentang hidup, sungguh membawa kami kepada sikap hidup yang senantiasa tetap bersyukur dan berdamai dengan kehidupan di sekitar kami Tuhan. Mungkin kami merasa terancam, merasa tidak tenang, apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 yang setiap saat bisa merongrong kehidupan kami. Mungkin saja seperti apa, ada pendapat yang mengatakan tinggal tunggu giliran. Tetapi kami percaya Tuhan, bahwa kami tidak menunggu, tetapi kami sudah boleh percaya kuasa Tuhan dengan kehadiran Yesus Kristus sudah hadir, melindungi kami, melingkupi kami, sehingga kami tetap akan dibawa kepada suatu kehidupan yang penuh dengan anugerah dan berkat, bahkan kesehatan yang penuh daripada Tuhan. Dan ajar kami Bapa agar kami tetap taat, setia dalam mengikuti aturan yang berlaku, dan biar itu boleh terjadi di tengah kehidupan yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati jemaat-Mu yang sekarang masih beribadah secara video streaming di rumah tangga masing-masing. Tolong Tuhan, jamah mereka, nyatakan kehendak dan kuasa-Mu. Biarlah suasana dalam rumah tangga itu menghadirkan kehadiran Tuhan yang memberkati setiap apa yang mereka boleh kerjakan, buat, bahkan doakan atau pohonkan kepadamu. Dan semua apa yang mereka boleh lakukan dalam hidup ini, Tuhan kami mohon campur tangan Tuhan untuk kehidupan mereka. Berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati juga akan kehidupan jemaat-Mu yang boleh merasakan sukacita syukur Natal. Kalaupun kami sudah boleh bersama-sama mengungkapkan seluruh hati pikiran kami melalui peristiwa malam Natal, tetapi saat ini kami mohon Tuhan, pegang teguh apa yang menjadi janji kami, harapan kami, agar kami tetap kokoh teguh sebagai satu keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Untuk mereka yang mengalami sakit dalam perawatan di rumah sakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan mereka, maupun yang di rumah. Engkau juga nyatakan kehendak-Mu. Berkati akan kehidupan orang-orang tua kami, senantiasa kami bersyukur pertambahan waktu yang akan mereka alami kembali sebagai satu berkat. Tolong Tuhan kuatkan, teguhkan orang-orang tua kami. Demikian juga anak-anak kami, masa depan mereka kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Manakala kami akan menyongsong malam pergantian tahun dan juga pelaksanaan tahun yang baru, Tuhan kami mohon sekali lagi Engkau beri kami kesehatan, kekuatan yang sungguh. Terlebih daripada itu Tuhan, mampukan kami dapat bersekutu dengan baik dan benar dalam menyongsong hari baru bersama Tuhan dari tahun yang baru yang kami akan alami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa sekali lagi untuk kehidupan kami semua. Tuhan memberkati dengan semua sukacita, damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan di peristiwa Natal ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami. Kami serahkan semuanya dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon.
Demi putramu Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga orang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami mencoba, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur sambil mengingat pesan Alkitab sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Majelis Jemaat GPIB Getsemani DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada pemberita firman, Pendeta Jimmy Hakairot, organis, pemandu lagu, dan seluruh jemaat yang mengambil bagian pada ibadah minggu hari ini melalui channel YouTube GPIB Getsemani DKI Jakarta. Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah dan masukilah kehidupanmu sehari-hari dalam memberitakan Injil, hidup dan kerjamu berdasarkan firman Tuhan yang sudah kamu dengar. Mari kita kidungkan bersama Kidung Kesan 741 bait 1, 2 dan 3. Thank you.
Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.